Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 1. Menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan persebaran penduduk. Yang ketiga, menjelaskan komposisi penduduk. Yang keempat, mengidentifikasi pertumbuhan dan kualitas penduduk. Mari kita lihat satu persatu. Dinamika kependudukan Indonesia. Pengertian dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu A. Kelahiran atau natalitas, B. Kematian atau mortalitas, C. Perpindahan atau migrasi. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Dan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Kita lihat slide tersebut, ada peta kepadatan penduduk ya. Di peta ini nampak Pulau Jawa ya diwarnai dengan warna coklat, itu yang menandakan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya, disebabkan karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang. Sedangkan Pulau Papua dengan Kalimantan ya penduduknya masih jarang-jarang. Karena itu, salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi persebaran yang tidak merata adalah dengan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Contoh, usia 0-5 tahun adalah usia balita, 6-12 tahun usia SD, 13-15 tahun usia SMP, 16-18 tahun usia SMA, 19-24 tahun usia perguruan tinggi, 25-60 tahun usia dewasa, dan 60 tahun ke atas usia lanjut. Bila komposisi penduduk dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif, maka hasilnya usia 0-14 tahun adalah usia belum produktif, 15-64 usia produktif, dan usia 65 ke atas tidak produktif. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada 2, yaitu 1. Faktor alami, kedua faktor non-alami. Yang termasuk dalam faktor alami adalah kelahiran dan kematian. Kelahiran sifatnya bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan kematian bersifat berkurangnya jumlah penduduk. Faktor non-alami adalah migrasi atau perpindahan. Ada migrasi masuk atau imigrasi, sifatnya bertambahnya juga jumlah penduduk, sedangkan migrasi keluar atau emigrasi bersifat berkurangnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk kurang menguntungkan, arus urbanisasi tinggi, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk juga bisa dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Dan ada pun upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu lewat program beasiswa,
bantuan operasional sekolah, dan program wajib belajar. Tingkat kesehatan suatu negara dapat juga dilihat dari besarnya angka kematian dan usia harapan hidup. Sedangkan pendapatan, rata-rata penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini penjelasan singkat tentang dinamika kependudukan Indonesia. Harap disimak dan kalian juga bisa mengerjakan LKPD yang telah disiapkan oleh Ibu Guru. Salam sehat dan salam.